Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan lagu yang berkata, Selamat pagi Bapa. Mari kita datang dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan, dan kita menaikkan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh kita naikkan lagu ini dari awal. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu, di mana kami bisa beribadah lagi secara online pada hari Minggu ini Tuhan. Dan kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Kami minta Engkau mengampuni dosa kami Tuhan, menguduskan kami, supaya kami dilayakkan untuk masuk menyembah dan memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik. Shalom. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan naikkan lagu Tegap dan Katakan. Semua adik-adik bisa ya? Kita akan naikkan lagu ini bersama-sama. Dan katakan cinta Yesus, tegap dan katakan cintanya. Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cintanya. Jongkok, jongkok dan bisikan ku cinta Yesus, jongkok dan bisikan ku cinta Yesus. Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cintanya. Mari kita lompat, lompat dan serukan ku cinta Yesus, lompat dan serukan ku cinta Yesus.
katakan ku cinta Yesus. Tegak dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan ku cinta Yesus. Jongkok dan bisikan ku cinta Yesus. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan serukan ku cinta Yesus. Lompat dan serukan ku cinta Yesus. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Ya, baik. Salam, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena pagi hari ini kita semua, saya percaya adik-adik, anak-anak semua ada di dalam pemeliharaan Allah. Semua sehat-sehat, amin. Sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama sebagaimana biasanya ibadah sekolah minggu di gereja, tapi hari ini Bapak Guru percaya anak-anak semua, adik-adik semua ada di rumah masing-masing, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Karena itu sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, Pak Guru akan berdoa. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami ada lagi bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Di minggu ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memberi kami kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kami tidak sama-sama dengan adik-adik kami, mereka ada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan, firman-Mu akan memberi kesegaran bagi kami, baik kami guru-guru maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari pagi ini sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih adik-adik yang diberkati Tuhan. Hari ini Pak Guru akan sampaikan firman Tuhan tentang berbahagia. Ya, Pak Guru percaya anak-anak semua sudah pasti pernah merasakan kebahagiaan, baik itu ketika bersama dengan mama, ketika bersama dengan bapak, apalagi kalau adik-adik sudah mendapatkan, mungkin waktu adik-adik mendapatkan nilai yang baik, ataupun mungkin waktu adik-adik mendapatkan hadiah ulang tahun, pasti kalian semua merasakan berbahagia, bukan? Karena itu kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang berbahagia. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing dimanapun anak-anak berada, hari ini Pak Guru punya cerita, ya. Pak Guru mau sampaikan cerita. Siapa mau mendengar? Ayo anak-anak, kalau yang mau mendengarkan angkat tangan, ya. Pak Guru percaya pasti kalian semua mau mendengarkan cerita Pak Guru tentang kebahagiaan. Pak Guru mau cerita, ada satu anak namanya Tika, ya. Siapa yang punya nama Tika? Ayo. Adakah di anak-anak sekolah minggu Efata punya nama Tika? Ada? Ya, pasti tidak ada. Yang ada pasti ada namanya Fiona, ada namanya Atlan, ada namanya Beto, ada namanya Gege, ada namanya Tania, dan lain-lain. Tapi namanya Tika pasti belum ada. Karena itu Pak Guru mau cerita, ada satu teman namanya Tika. Tika itu sangat disayangi oleh teman-temannya, ya. Kenapa dia sangat disayangi? Karena dia murah hati, suka menolong orang lain, dan juga pada waktu ia mengalami kesulitan, dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia selalu berharap kepada Tuhan Yesus waktu dia mengalami kesulitan. Dia hanya berdoa, berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tika percaya pasti Tuhan Yesus akan menolong dia. Kenapa? Karena
Tika itu selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada teman-temannya, kepada orang tuanya. Baik waktu dia ada di sekolah, waktu dia ada di rumah, dia selalu berbuat baik. Ayo anak-anak, siapa yang biasanya berbuat baik di rumah? Kalau mama bilang cuci piring atau sapu, pasti anak-anak ada yang mungkin suka melawan. Ada yang bilang begini, mama kasih uang dulu boleh, atau mama kasih saya HP dulu boleh. Tapi Tika tidak, anak-anak. Tika itu tanpa dia meminta sesuatu, dia selalu berbuat baik. Kenapa? Karena Tika itu merasa dia berbahagia karena dia ada di dalam Yesus. Karena itu hari ini Pak Guru akan sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-murid, tetapi juga Yesus mengajarkan kepada banyak orang untuk mereka hidup dalam kebahagiaan. Firman Tuhannya anak-anak nanti bisa hafal di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, sekali lagi Pak Guru baca, sampaikan Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi anak-anak, tadi Pak Guru sampaikan begini, kalau anak-anak di rumah pasti biasanya bahagia ketika mungkin mama belikan HP baru, atau bapak belikan mainan baru, atau mungkin dapat pakaian baru dan lain-lain. Itu biasanya kita bergembira, kita bersuka cita, kita senang. Tetapi Yesus tidak katakan seperti itu. Yang Yesus katakan adalah bagaimana Pak Guru, orang tua, anak-anak, semua kita berbahagia adalah orang yang murah hatinya seperti tadi. Pak Guru bilang siapa tadi teman yang murah hati? Namanya siapa? T-I-K-A. Namanya siapa? Tika. Tika tadi Pak Guru cerita apa? Dia sangat disayangi oleh teman-temannya karena dia anak yang murah hati. Dia suka menolong orang lain. Dia juga suka menolong orang tuanya. Karena itu dia dikatakan Tuhan menolong dia di dalam kehidupannya. Seperti itulah firman Tuhan katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu seperti ini. Kalau dia punya roti, kalau dia lihat temannya duduk, ya dia tidak makan sendiri, tapi dia bagi rotinya. Kalau satu roti itu bisa dibagi dua, untuk temannya satu, sama makan bersama. Itu namanya orang yang murah hati. Kalau orang yang murah hati itu dia suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dia sudah suka menolong. Kalau lihat mamanya lagi masak, dia bantu masak. Kalau dia lihat mamanya lagi sapu, dia suka sapu. Kalau dia lihat bapaknya lagi cuci motor, dia suka menolong untuk cuci motor. Itu namanya orang yang murah hati, tanpa disuruh oleh orang tuanya atau tanpa ada imbalan. Kalau ada imbalan itu biasanya begini, mama kasih saya uang boleh supaya saya lakukan itu. Bapak kasih saya uang boleh supaya saya lakukan itu. Kalau anak-anak sekolah minggu, Evata, kalau ada anak-anak yang punya hati seperti ini, berarti Tuhan Yesus tidak senang. Karena itu, anak-anak kalau menjadi anak-anak yang ingin bahagia, waktu dari anak-anak sampai orang besar, kalau kalian sudah menjadi orang besar, harus Yesus katakan memiliki hati yang bermurah hati, untuk suka menolong orang lain. Kalau punya makanan tidak pelit, kalau punya uang juga tidak pelit, bagi kepada orang yang tidak punya uang, membagikan kepada orang yang tidak punya makanan. Atau kalau kalian punya baju yang bagus-bagus, lihat teman kalian pakai baju yang sobek, bisa bagi kepada teman. Atau lihat kalian punya teman yang tidak pakai sendal, siapa punya sendal lebih dari satu, bisa memberikan sendal atau bisa memberikan sepatu. Itu namanya orang yang murah hati. Anak-anak Evata mau jadi anak-anak yang murah hati. Amin. Pak Guru percaya anak-anak Evata pasti menjadi anak-anak yang murah hati. Kenapa? Karena Yesus katakan mereka akan beroleh kemurahan.
Jadi anak-anak, kalian akan memperoleh kemurahan itu tentu bukan dari orang tua kalian, bukan dari pak guru kalian di sekolah, bukan dari om kalian, bukan dari tante kalian, tetapi dari itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya akan memberikan kemurahan hati. Karena Yesus itu ya memiliki murah hati. Karena itu Pak Guru percaya anak-anak sekolah minggu Efata pasti mau melakukan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh teman siapa tadi namanya? Tika. Tika itu anak yang murah hati. Dia sangat disayangi oleh teman-temannya. Karena itu anak-anak, kalau kalian suka berantem sama teman-teman, kalau kalian tidak disenangi sama teman-teman, berarti kalian belum memiliki hati yang bermurah hati. Kalau kalian suka membenci sama teman, kalian suka berantem sama teman, hari ini Pak Guru bilang harus bertobat supaya Yesus memberikan kita kemurahan hati, supaya hati kita diubahkan, hati kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat orang lain kalau mereka ada dalam kesulitan, kita bisa menolong mereka. Karena itu anak-anak ini dikasih Tuhan, ayat hafalan ini penting ya, supaya kalian hafal. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Tetapi hari ini, hari Minggu pagi ini, Bapak Gembala atau Pak Guru sampaikan pesan ini kepada semua anak-anak dimanapun anak-anak berada, supaya kita memiliki hati yang murah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini mari kita pegang, lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Allah tentang bagaimana kami memiliki kemurahan hati supaya kami bisa menolong teman kami, sahabat kami, menolong orang tua kami, tante, om, keluarga dimanapun mereka berada. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat, setia, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.